Apa sih arti dari teori belajar behavioristik? Jadi, behavioristik adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran behavioristik berpendapat bahwa berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang dilakukan oleh urat saraf dan otot-otot bicara, seperti halnya bila kita mengucapkan buah pikiran. Refleks adalah gerakan atau reaksi tak sadar yang disebabkan adanya perangsang dari luar. Semua keaktifan jiwa yang lebih tinggi seperti perasaan, kemauan, dan berpikir dikembalikan kepada refleks. Dalam penyelidikannya terhadap tingkah laku manusia, behaviorisme hanya mencakup tingkat laku luar saja. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gape dan Berliner. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa yang diberikan oleh guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur dan dinilai secara konkret. Pengertian teori belajar menurut para ahli. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut dua para ahli saja, yaitu pertama Edward Lee Tordicke. Menurut Edward Lee Tordicke, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang tersebut disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini disebut teori koneksionis. Eksperimen adalah yang dilakukan dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup. Pintunya akan dapat dibuka secara otomatis bila knop di dalam sangkar disentuh. Setiap respon menimbulkan stimulus yang baru. Dalam percobaan tersebut, apabila di luar sangkar diletakkan makanan, kucing berusaha untuk mencapai dengan cara meloncat-loncat. Dengan tidak sengaja, kucing telah menyentuh knop. Maka terbukalah pintu sangkar tersebut dan kucing tersebut segera lari ke tempat makan. Percobaan ini diulangi untuk beberapa kali dan setelah kurang lebih 10-12 kali, kucing baru dapat dengan sengaja menyentuh knop apabila di luar diletakkan makanan. 2. Menurut J.B. Watson. J.B. Watson mengungkapkan dua prinsip dasar dalam pembelajaran, yaitu prinsip kekerapan dan kebaruan. A. Prinsip kekerapan menyatakan bahwa makin kerap individu bertindak balas terhadap suatu rangsangan, akan lebih besar kemungkinan individu memberikan tindak balas yang sama terhadap rangsangan itu. Yang kedua adalah B. Prinsip kebaruan menyatakan bahwa apabila individu membuat tindak balas yang baru terhadap rangsangan, apabila kelak muncul lagi rangsangan besar, kemungkinan individu tersebut akan bertindak balas dengan cara yang serupa terhadap rangsangan itu. 1. Kelebihan teori behavioristik. A. Membiasakan guru untuk selalu bersikap peka pada situasi dan belajar kondisi. B. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid membiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan penguatan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut, dan lebih optimal. Bahan belajar yang disusun secara berurutan dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Kekurangan teori behavioristik.
sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Dan yang kedua, tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Selanjutnya adalah murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang terakhir adalah penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik, justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa ini. Murid dipandang pasif, perlu dimotivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Demikian pembelajaran behavioristik. Sekian dan terima kasih.